Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Gilang Priagus, mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Baiklah, kali ini kakak akan membahas materi tentang himpunan. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Untuk absen kali ini kalian bisa komentar di bawah. Contoh seperti Gilang hadir. Nah, untuk absennya bisa seperti itu. Nah, udah pada tahu belum apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita membahas materi himpunan. Yang pertama, kita bahas pengertian himpunan. Himpunan. Yang kedua, kita akan membahas himpunan bagian. Himpunan bagian. Yang ketiga, kita akan membahas himpunan semesta. Yang keempat, kita akan membahas himpunan kosong. Yang kelima, kita akan membahas komplement himpunan. Yang keenam, kita akan membahas melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kita masuk ke pengertian himpunan. Seperti yang kakak bahas tadi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya seperti kumpulan huruf vokal. Nah, itu kan A, I, U, E, O. Jelas, dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti kumpulan huruf vokal itu termasuk himpunan. Contoh berikutnya seperti kumpulan nama-nama hari. Nah, nama-nama hari kan juga dapat didefinisikan dengan jelas. Seperti hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, kumpulan nama-nama hari juga termasuk himpunan. Terus jika kalian bertanya, apa sih yang bukan termasuk himpunan? Berarti yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya seperti kumpulan makanan enak. Nah, kumpulan makanan enak, di mana kita tahu kata enak itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas, karena enaknya setiap orang itu berbeda-beda. Enak bagi saya belum tentu enak bagi kalian. Berarti kumpulan makanan enak bukan termasuk himpunan. Cara penulisan himpunan. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, setiap anggota himpunan berada di dalam kurung kurawal. Nah, kita coba ya. Contoh yang pertama tadi, kumpulan huruf vokal. Kumpulan huruf vokal. Berarti himpunannya kita tulis buka kurung kurawal,
E, O. Tutup huruf terhad. Nah, begini cara penulisan himpunan. Selanjutnya kita akan membahas himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika anggota himpunan A juga terdapat pada anggota himpunan B. Kita contohkan, misalkan ada himpunan bagian. Misalkan ada himpunan A yaitu kumpulan warna bendera Indonesia. Yaitu kan ada merah, putih. Kita lambangkan M sebagai merah, B, P untuk putih. Himpunan kedua yaitu ada B, kumpulan warna bendera Belanda, yaitu ada merah, putih, dan biru. Merah, putih, B untuk biru. Nah, himpunan bagian ini dinotasikan seperti ini. Bisa kita lihat, anggota himpunan A juga terdapat pada anggota himpunan B. Maka himpunan A juga termasuk himpunan B. Bisa kita tulis A himpunan bagian D. Nah, seperti ini. Untuk contoh misalkan yang bukan himpunan, bisa kita tambahkan C, kumpulan bendera Jerman, kumpulan warna bendera Jerman. Di mana kita tahu kumpulan warna bendera Jerman yaitu ada hitam, merah, kuning. Hitam, merah, kuning. Nah, apakah bisa C ini menjadi himpunan bagian dari B? Kita lihat, apakah A terdapat pada himpunan bagian dari B? Tidak, berarti B bukan himpunan bagian dari C. Bisa kita tulis B bukan himpunan bagian dari C. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari C? Bisa kita lihat, apakah A terdapat pada himpunan bagian A? Tidak, maka A bukan anggota himpunan dari C. Selanjutnya kita akan membahas himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota himpunan atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Misalkan kita ada contoh himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S. Misalkan kita ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, himpunan semestanya ini harus memuat anggota dari himpunan A ini. Bisa kita buat himpunan semestanya yaitu bilangan ganjil. Di mana kita tahu bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat anggota himpunan semesta memuat seluruh anggota himpunan A. Nah, maka bisa dikatakan himpunan semesta. Selanjutnya himpunan kosong.
di mana himpunan kosong ini didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan seperti 0 dicoret atau kurung kerawal. Nah, misalkan himpunan A, nama hari yang berawalan huruf B. Yang berawalan huruf B. Di mana kita tahu nama hari tidak ada yang berawalan huruf B. Jadi bisa dikatakan himpunan A ini himpunan kosong. Bisa kita tulis seperti ini atau selanjutnya kita masuk pada komplement himpunan. Komplement himpunan. Komplement himpunan dari suatu anggota himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Misalnya kita ada contoh himpunan semestanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita punya himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, komplement himpunan ini dinotasikan sebagai A komplement. Nah, bisa kita lihat anggota himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan semesta, yaitu A komplement yang tidak ada, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Contoh yang kedua, misalkan ada B 2, 5, 7, 8, 9, 10. Maka B komplementnya yang anggota himpunan B yang tidak ada di pada anggota himpunan semesta, berarti 1, 3, 4, 6, 7 ada, 8, 9, 10. Berarti ini. Berarti komplement himpunan B 1, 3, 4. Nah, yang terakhir yaitu melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kita hapus dulu. Misalnya ada contoh di survei 35 siswa, terdapat 10 siswa yang senang matematika, 20 siswa yang senang seni budaya, 5 siswa senang keduanya, dan 10 siswa tidak senang keduanya. Di survei 35 siswa, 10 siswa
senang matematika. 20 siswa senang seni budaya. Senang seni budaya. 5 siswa senang keduanya. Senang keduanya. 10 siswa tidak senang keduanya. 10 siswa tidak senang keduanya. Nah, yang ditanya, berapa siswa yang hanya senang matematika dan berapa siswa yang hanya senang seni budaya? Ditanya, siswa yang hanya senang matematika B. Siswa yang hanya senang seni budaya. Seni budaya. Nah, dari soal kita ketahui himpunan semestanya, himpunan semesta yaitu 35. Karena jumlah keseluruhan siswa yang disurvei ada 35 siswa. Sedangkan siswa yang senang matematika kita lambangkan dengan M, 10 siswa. Siswa yang senang seni budaya 20 siswa kita lambangkan dengan D, 20 siswa. Siswa yang senang keduanya ada 5 siswa kita lambangkan dengan MB 5. Sebelumnya kita ganti spidol dulu ya. Selanjutnya ada 10 siswa yang tidak senang keduanya. Tidak senang. Tidak MB. Kita ganti spidolnya dulu ya. Nah, yang pertama kita cari siswa yang hanya senang matematika. Tidak senang 10. Pertama kita cari A. Berarti yang hanya senang matematika M saja, senang matematika saja. Yaitu berarti sebentar. Siswa yang senang matematika dikurang siswa yang senang keduanya. Berarti siswa yang senang matematika yaitu 10 siswa. 10 siswa dikurang siswa yang senang keduanya. Dikurang 5 siswa. Berarti dapatlah 5. Berarti siswa yang senang matematika, yang hanya senang matematika ada 5 siswa. Yang kedua, yang B, yang senang seni budaya saja. Berarti yang senang seni budaya saja dikurang yang senang keduanya. Berarti ada 20 dikurang 5. Ada 15 siswa. Ada 15 siswa yang senang seni budaya. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram pen. Kita akan membuat diagram pennya.
sini semesta, yang ini kita jadikan yang suka matematika, yang ini suka seni budaya. Nah, kita ketahui yang senang matematika tadi M dikurang MB, yaitu yang suka matematika dikurang yang suka matematika dan seni budaya, ya. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5. Sedangkan yang suka seni budaya yaitu 20 dikurang 5. 20 dikurang 5 berarti 15. Sedangkan yang suka kedua-duanya itu tadi ada 5. Yang tidak suka kedua-duanya ada 10. Nah, kita ada di luar karena tidak suka kedua-duanya. Nah, inilah diagramnya. Nah, kita sudah habis membahas semua materi tentang himpunan. Sekarang kan kalian sudah tahu apa itu himpunan. Tugas kalian di rumah, buat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini dan buat 2 contoh himpunan dan 2 contoh yang bukan himpunan. Ditulis di LKPD yang kakak kirim. Terakhir dikumpul minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan pembelajaran yang kakak berikan hari ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.